Oke, semangat pagi semuanya. Nah, pada video yang ini kita coba membahas soal pada topik koordinat kartesius. Nah, coba kita lihat di pada layar ada titik A dan titik B. Berapa ya koordinat untuk titik A? Nah, untuk membantu kita bisa buat ini ya, sebentar. Kita buat garis putus-putus untuk membantu kita. Nah, kita bisa buat garis putus-putus untuk menentukan koordinat titik A. Nah, kita buat seperti ini. Oke, maka koordinat untuk titik A-nya adalah negatif 5,4 ya. Berapa koordinat untuk titik B? Kita bisa gunakan cara yang sama seperti tadi. Nah, ke koordinat B itu adalah negatif 3,2 ya. Negatif 3,2 untuk titik B. Nah, sekarang berapa koordinat titik A terhadap titik B? Nah, kita bisa pakai cara yang sudah dijelaskan di video part 3. Kita bisa buat titik B ini sebagai titik asal ya. Kita bisa buat titik B sebagai titik asal. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita buat seperti ini. Ya. Ini X, ini Y. Nah, berarti di sini adalah 1, sini 2. Lalu di sini min 1, di sini min 2. Nah, kalau kita lihat pada sumbu yang baru, yang warna hijau ini, maka koordinat titik A terhadap titik B itu adalah, kita lihat di sini, negatif 2,2 ya. Jadinya negatif 2,2. Nah, jadi negatif 2,2 ya. Nah, atau dengan cara lain ya, dengan cara yang kedua, bisa juga titik A tadi negatif 5,4 ya. Nah, di sini kita lihat titik A negatif 5,4. Ini anggap X, Y. Lalu titik B negatif 3,2. Itu anggap A, B. Nah, maka untuk koordinat titik A-nya X kurang A, Y kurang B. X-nya negatif 5, dikurang A, A-nya itu negatif 3, lalu Y-nya 4, B-nya 2. Nah, negatif 5 kurang ketemu minus jadi tambah 3, 4 kurang 2 itu 2 ya. Lalu negatif 5 tambah 3 itu negatif 2,2. Oke, hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, misalkan soal lebih lanjutnya, titik A terletak di kuadran berapa? Kalau kita lihat posisi titik A di kiri atas ya, maka dia terletak di kuadran 2. Kalau titik B juga sama ya, terletak di kuadran 2. Nah, lalu kita buat lagi ya dua titik, misalkan titik C. Ya, misalkan titik C di sini. Titik C itu 6,2. Ini harus diingat ya, kalau kita mau menyimpulkan titik harus huruf kapital ya, atau huruf besar, makanya C-nya harus C besar. Nah, misalkan lagi ada juga titik D, misalkan di sini. Titik D letaknya di negatif
5,5. Ya. Nah, lalu kita buat garis. Ya, kita buat garis yang melalui titik C dan titik D. Nah, kita buat garis seperti ini. Ini kita beri nama N1. Nah, N1 ini bagaimana posisi garis N1 yang melalui titik C dan titik D? Maka kita tulis di sini garis N1 itu pertama dia tidak sejajar ya. Tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian memotong sumbu X di mana? Sumbu X di, nah coba kita lihat. Nah di sini ya, di sekitar sini ya. Kita coba cek. Nah motongnya di sini ya. Nah di situ sekitar 2,8 ya. 2,8,0. Ya, jadi tidak tepat di 3, tapi di 2,8 ya, sekitar 2,8. Nah, kita tulis di sini 2,8,0. 2,8 ini untuk X-nya ya, koordinat X-nya ya. 0 itu adalah yang Y-nya. Bukan berarti 2,8 itu yang 8-nya adalah Y-nya, bukan ya. Nah, dia di mana untuk memotong sumbu Y-nya? Di mana? Nah, kalau kita lihat dia memotong sumbu Y-nya di sini ya. Di 0,-2. Di sini 0,-2. Nah, jadi garis yang dibentuk ya melalui titik C dan titik D, ternyata garis itu pertama dia tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y, lalu dia memotong sumbu X di 2,8 untuk koordinat X-nya dan 0 untuk koordinat Y-nya, dan juga memotong sumbu Y di 0,-2 atau 0 untuk X, koordinat X-nya, -2 untuk koordinat Y-nya. Nah, coba kita buat lagi garis lain, misalkan dari titik ini ya, dari titik C, ya. Kita buat garis yang melalui titik C dan titik B. Nah, coba kita buat. Seperti ini. Nah, lalu kita beri nama garis L1. Nah, garis L1. Nah, coba kita mengidentifikasi garis L1 ini. Coba kita identifikasi L1. Apa yang bisa kita lihat? Posisinya sejajar dengan sumbu X ya. Sejajar sumbu X. Lalu dia memotong sumbu Y ya. Oke, atau yang selanjutnya kalau dia sejajar sumbu X berarti dia tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y. Lalu dia memotong sumbu Y di titik berapa? Di titik 0,2 ya. Nah, seperti itu. Lalu kita coba buat garis lagi yang lain ya. Kita buat garis lagi yang lain. Misalkan buatlah garis melalui titik. Sebentar tadi itu kelewatan di titik D tadi ya. Titik A dan titik D. Ya. Coba kita buat garis yang melalui titik A dan titik D. Seperti ini. Oke. Kita buat garis. Nah, kita beri nama misalkan garisnya adalah garis M1 misalkan. Nah, kita mengidentifikasi lagi garis M1 ini. Coba kita lihat. Garis M1.
posisinya terhadap sumbu Y sejajar ya, sejajar sumbu Y. Lalu kalau posisinya terhadap sumbu X, dia tegak lurus sumbu X ya. Tegak lurus sumbu X. Lalu dia memotong sumbu X ya, di mana sumbu X di titik negatif 5 ya di sini. Nah, kita lihat di sini dia memotong titik di negatif 5,0 ya. Di negatif 5,0. Nah, lalu apakah dia memotong sumbu Y? Tidak ya, dia tidak memotong sumbu Y. Oke, di sini juga tadi kita lupa. Untuk L1 dia tidak memotong sumbu X ya. Nah, sumbu X. Oke, seperti itu. Ini tadi titik potong untuk L1 ini di sini ya. Nah, di sini 0,2 tadi. Nah, itu ya. Nah, ini kalian sudah bisa melihat bagaimana cara membuat garis yang melalui dua titik. Nah, sehingga menghasilkan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, lalu yang sejajar dengan sumbu X, dan juga yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, itu untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.